Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Herodes mendengar tentang Yesus dan dia merasa cemas akan kehadiran Tuhan Yesus. Dalam permenungan saya bertanya, kenapa Herodes merasa demikian? Atau kenapa perasaan itu muncul dalam diri Herodes? Karena bagi Herodes, dia orang yang paling hebat. Tidak boleh ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Maka dia berjuang untuk membinasakan siapapun yang menghalangi dia sebagai orang yang paling hebat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada zaman sekarang masing-masing orang atau kadang banyak sekali orang yang berjuang untuk memperoleh suatu kedudukan yang lebih tinggi. Dan dilakukan dengan berbagai macam cara agar dia bisa menduduki kedudukan yang paling tinggi. Bahkan orang sampai menghilangkan nyawa orang lain demi suatu kedudukan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, harusnya dalam hidup ini ketika ada orang yang baik, berbuat baik, harusnya kita mendukung mereka. Bukan kita merasa tersaingi, lalu kita berjuang untuk menjatuhkan orang lain dengan cara kita. Mari kita biarkan kerajaan Allah semakin nampak dengan membiarkan semakin banyak orang melakukan kebaikan di muka bumi ini. Mari kita dukung mereka yang berbuat baik. Kita berjuang untuk rendah hati. Bahwa kalau kita mengatakan kita pintar, masih ada orang yang jauh lebih pintar dari kita. Maka yang dituntut adalah kerendahan hati untuk mau bekerja sama dengan orang lain demi kerajaan Allah. Bukan melihat orang lain sebagai saingan. Tetapi bagaimana kita berjuang untuk mendukung satu sama lain. Agar tugas panggilan dan perutusan kita boleh berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mohon kerendahan hati, rahmat kerendahan hati, untuk bisa menerima orang lain, bisa menerima kelebihan orang lain, dan melihat mereka sebagai suatu berkat dalam hidup kita. Bukan menjadi saingan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua. Berikan kami rahmat dan kesetiaan untuk mengikuti Engkau.
Jauhkan kami dari kesombongan, keangkuhan, kerakusan. Jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu kami untuk mempunyai hati yang saling mendukung satu sama lain, bukan menjatuhkan. Biarlah kami boleh bekerja sama. Biarlah kerajaan-Mu dalam kerjasama kami itu semakin nampak di muka bumi ini. Berkati semua orang yang berkehendak baik dan mau bekerja sama dengan baik. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.